guru bahasa Inggris dari SMP Buat Kalian yang akan melakukan simulasi pembelajaran nanti pada hari apa Pak? Simulasi pembelajarannya? Perkiraan saya jadwalkan di hari Kamis. Hari Kamis jam ke? Jam ke-3. Jam ke-3 kelas kelas 7. Baik. Nah, sebelum melakukan simulasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan ke Bapak mengenai tujuan pembelajaran. Sebelumnya tujuan dari supervisi ini adalah membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik dan juga untuk membangun kemitraan ya Pak ya antara supervisor saya dan guru dalam mengembangkan kompetensi diri. Persiapan awal ini sebenarnya nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar Pak Umar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi murid-muridnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bapak. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada simulasi nanti Bapak. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya di materi sudah mau sampai di deskripsi teks. Jadi tujuan nanti yang akan menjadi pembelajaran nanti, siswa diharapkan mampu bisa menganalisa, menyebutkan karena ini konteksnya deskriptif teks, maka saya fokuskan dengan satu di deskriptif tentang diharapkan siswa ini mampu menggali atau mencari ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh tokoh atau Baik, kira-kira ada perkembangan apa yang sudah dicapai? ya, ini saya lebih fokus bagi anak itu bisa mempresentasikan ciri-ciri atau temuan-temuan yang ditemukan pada media yang nanti akan saya share. Kebetulan media yang saya share nanti berupa gambar-gambar, tentunya ini gambar foto. Nanti siswa itu coba menganalisa gambar itu, maka akan didapatkan difokuskan ke ciri fisik dan ciri sifat dari nanti yang akan dideskripsikan. Berarti dari yang perkembangan itu anak ada percaya diri untuk menyampaikan pendapat mereka. Betul sekali. Ya kolaborasi. Ya, betul. Untuk media tadi berarti medianya adalah gambar dan juga saat gambar mungkin ada Ya, dan itu yang nantinya sebagai bahan ulasan dari siswa-siswa setelah berdiskusi dengan kelompok, maka mereka coba menganalisa gambar tersebut, kemudian dituangkan dalam sticky note itu dalam bentuk itu tadi ciri-cirinya, ciri fisik atau sifat yang nantinya akan digabungkan jadi satu dan nanti akan di akhirnya siswa presentasi dalam bentuk paragrafnya seperti ini. untuk strategi yang dipersiapkan nanti untuk strateginya Ya, karena ini bentuknya diskusi kelompok, maka saya memberikan clue-clue yang berkaitan dengan bahan ajar yang saya sampaikan, itu bisa menggali lebih jauh lagi tentang apa sih deskripsi ini, agar yang nantinya siswa itu secara mandiri bisa menuangkan apa yang menjadi kebutuhan pembelajaran. baik, mungkin itu nanti kita lanjut lagi di kelas ya Pak, simulasi nanti setelah itu ada pasca observasi juga. Tadi disebutkan bahwa jadwal simulasinya hari Kamis jam 3.4 kelas 7. Baik, nanti kita ketemu di kelas ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke,
Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Yang kesempatan kali ini akan dipimpin ketua kelasnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyikan padamu negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Before we going to our subjects for today, as usually, I will check your attendance list. Ainur Rahmi, Alina Zahra, Anton Syah Putra. Kita masuk ke materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal lebih jauh tentang orang di sekeliling kita. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, biar semangat. Ini masih semangat? Biar lebih semangat, saya punya tepukan. Namanya tepukan nganpukil. Tepukan nganpukil. Nganpukil itu ada singkatannya. Tangan pupu sikil. Nah, tepukannya itu sama dengan kita tepukan pramuka. Tapi saya contohkan dulu. Tepuk nganpukil. Bisa? Oke, ini biar kita lebih semangat lagi untuk belajar hari ini. Semuanya, tepuk nganpukil. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan belajar menganalisa, membayangkan, menggambarkan, dan juga akan menjelaskan tentang seseorang. Nah, sebelum kita lihat siapa orang itu, coba kalian perhatikan Pak Komar. Kita coba perhatikan Pak Komar. Sosok Pak Komar ini menurut kamu nih, apa yang kamu lihat dari saya? Tinggi, Niam tinggi. Kamu Siva? Ya? Badannya besar. Dari sifatnya Pak Komar nih, ketika mengajar kalian, apa yang kalian temukan? Baik. Nggak usah dibuat-buat, yang jujur-jujur saja. Coba, Dennis. Kamu kenal Pak Komar? Kenal Pak Komar? Kenal. Apa yang kamu tahu? Baik. Itu tadi kalian sudah menyebutkan ada cirinya Pak Komar nih, dari fisiknya, kemudian ada sifatnya. Inilah yang nanti akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu akan mengenalkan tentang bagaimana kita how to describe people. Kita akan kerja kelompok nih. Kerja kelompok, kita fokuskan pada tokoh yang nanti kalian sepakati dengan kelompok kalian. Terus nggak tahu itu mau ngapain. Nah, tadi di awal kita sudah contohkan ada sosok Pak Komar. Kalian akan menganalisa dari sosok kalian yang idola kalian. Nanti Pak Komar akan berikan gambar-gambar
orang tentunya, dan itu nanti kalian coba analisa. Tentunya diskusi dengan kelompok kalian, analisa tentang ciri fisiknya, ciri sifatnya, kemudian nanti di akhir setelah menganalisa itu, kita akan coba membuat paragraf deskriptif teks. Deskriptif ini punya bagian. Di sini ada namanya yang paling atas. Biasa namanya apa itu? Judul. Bagus, judul. Atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan title. Nah, judul. Harus ada judulnya. Kalau kita mau menganalisa tentang orang, siapa yang nanti akan kita deskripsikan? Nah, kemudian yang pertama ini ada paragraf 1. Ini namanya identification. Yuk semuanya bilang identification. Apa sih ini? Ini adalah gambaran umum. Gambaran umum. Contoh tadi, Pak Komar. Saya punya guru namanya Pak Komar. Beliau mengajar bahasa Inggris. Nah, itu gambaran umum yang membuat orang lain itu penasaran. Kayak apa sih Pak Komar itu? Nah, rasa penasaran itu nanti akan tertuang di paragraf 2-nya. Nah, ini namanya description. Semuanya bilang description. Nah, di description ini mencakup tadi ada ciri fisik, ada ciri sifatnya. Silahkan dianalisa. Nah, siapa ini? Ada yang kenal? Bagus sekali itu. Asnawi. Asnawi ini pemain timnas kita ya. Nah, coba kalian perhatikan. Asnawi ini cirinya apa itu? Tinggi. Ini adalah contoh yang nanti akan kita analisa. Ini namanya descriptive text, yaitu yang pertama langkahnya kita tentukan dulu tokohnya. Kemudian pada bagian identification itu kita membuat gambaran umumnya saja. Contoh ini, oh itu Asnawi Mangko Alam. Asnawi Mangko Alam idolaku. Dia seorang pemain bola yang bergabung di timnas nasional. Titik. Itu sebagai pembuka atau identification. Di keduanya, paragraf 2-nya, kita lihat ciri fisiknya. Oh, Asnawi badannya tinggi besar. Tingginya sekitar 170 cm. Nah, dia mempunyai hidung yang mancung, matanya lebar, rambutnya hitam lurus. Nah, itu fisik dan sebagainya. Kemudian kita maju ke sifatnya. Dia sebagai pemain gelandang. Larinya cepat, tenaganya kuat, skillnya hebat. Saya sangat suka dengan Asnawi Mangko Alam. Itu adalah sebagai contoh singkat pembuatan deskriptif teks. Oke, sekarang siap kita menganalisa? Oke. Saya punya beberapa gambar ini yang nanti sebagai objek kalian untuk dideskripsikan. Oke, silahkan kalian cermati gambarnya
kemudian diskusikan apa yang menjadi ciri fisik dan sifat dari tokoh yang kalian pegang itu. Kalau sudah, silahkan tempelkan gambarnya, tempelkan dulu di sini di lembaran ini. Nanti setelah itu kalian di samping kanan kirinya tempelkan ciri sifat fisiknya. Paham ya? Kalau sudah ditulis, silahkan ditempelkan. Kertas kecilnya ditempelkan di sekitarnya. Nggak apa-apa, yang penting nanti ini semua kan sudah ada, tinggal nanti berarti deskriptifnya. Silahkan kalian diskusikan lagi untuk membuat paragraf sebagai nanti bahan presentasi kamu, salah satu untuk maju mempresentasikan hasil paragraf deskriptif teksnya. Oke, sudah ditempelkan semua. Sekarang dari kelompok 1 hasilnya silahkan ditempel di papan. Kelompok 1 siapa kelompok 1? Vita, ayo sini, bawa sini. Itu 2 orang, itu nanti. Itunya saja. Sama Ainur. Oke, ini adalah hasil analisa kalian semua. Sekarang salah satu kelompok saja coba presentasikan dari hasil kelompok analisa kelompok kalian. Siapa yang mau? Astri dari kelompok 2. Silakan. Oh ya, silakan Laras. Dipresentasikan dari hasil ini, coba ciri fisik dari Pratama Arhan, kemudian nanti silahkan bacakan deskriptifnya. Oh, bacanya ciri fisiknya ini sama ini. Yuk. Ciri fisik Pratama Arhan. Has high
Oke, good. Kita tepuk tangan, Bos. Oke, there is a descriptive text. Kamu sudah bisa menganalisa tentang descriptive text, bagian-bagiannya dari ciri fisiknya dan ciri sifatnya. Itu yang menjadikan kita, jadikan dasar kita ketika kita mau menganalisa tentang seseorang dan bisa diungkapkan di depan orang lain. Itu kemudian untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kemudian jangan lupa kita hari ini sudah belajar tentang descriptive text. Ini merupakan bagian dari materi kita yang bisa menjadikan kita untuk lebih bermotivasi lagi, lebih bersemangat lagi untuk mencoba hal baru, yaitu kita bisa menyeleksi apapun yang ada di sekitar kita untuk menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Semoga hari ini kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama. Di pertemuan berikutnya, hari ini kita sudah belajar tentang orang. Sekarang di pertemuan berikutnya nanti kita akan coba kalian buat satu project. Kalian cari hewannya, kemudian difoto, kemudian kalian dengan menggunakan video singkat dengan teman kalian, ada yang memvideo, ada yang mempresentasikan. Apa yang dipresentasikan? Yaitu ciri fisik dan sifat dari hewan itu. Ingat, sekali lagi, tugasnya adalah dalam bentuk video singkat. Bentuknya video singkat, kalian coba videokan dan presentasikan hewan apa yang nanti kalian akan pilih. Singkat saja, ciri fisik dan sifat dari hewan itu. Jelas? Oke, terima kasih. Dan boleh. Thank you, sir. Ucapkan thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di percakapan kali ini adalah percakapan pra-observasi supervisi akademik yang kemarin hari Kamis ya Pak Komarnya sudah dilakukan di kelas 7F. Untuk percakapan pra-observasi ini itu untuk mengevaluasi hasil observasi akademik kemarin yang sudah dilakukan. Baik, masih bersama saya Rini Nur Kusuma Nityas, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 2 Petamburan Kabupaten Bengkulu Brebes, dan ini dengan Bapak Muhammad Komarudin selaku guru bahasa Inggris yang kemarin melakukan praktik supervisi akademik, dan bersama juga ada Bapak Kasmudi selaku pengajar praktik CGP angkatan 8 Kabupaten Brebes. Baik Pak Komar, sehat? Alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait evaluasi percakapan pasca observasi akademik kemarin. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses observasi di kelas itu? Ya, yang jelas long. Longgar begitu. Ketika saya dikasih tugas untuk bisa mempraktekkan supervisi di kelas kemarin, awalnya memang ya saya harus menyiapkan ini itu. Akhirnya setelah saya lewati dan alhamdulillah menyenangkan, akhirnya ya sudah saya lega karena sudah menjalankan tugas. Berarti perasaannya plong ya Pak ya? Plong. Iya ya Pak ya? Ya. Terus area pengembangan di dalam kelas apa yang dikembangkan dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin? Yang jelas sebelum pelaksanaan itu saya harus menyiapkan modul ajar saya, RPP saya, yang kemudian sebagai RPP itu sebagai nanti acuan saya dalam mengajar. Di dalamnya itu
menyangkut di proses pengetahuan siswa, kemudian keterampilan siswa, dan juga bagaimana tindak lanjut ataupun umpan balik dari saya kepada siswa, itu yang harus saya persiapkan dan kembangkan kelas agar kelas saya bisa hidup dan yang jelas menyenangkan bagi siswa. Terus area pengembangan apa yang sudah berhasil kemarin dikembangkan ataupun belum berhasil? Untuk di pengetahuan karena kemarin saya fokus di descriptive text, itu alhamdulillah siswa sudah menangkap apa sih descriptive text itu. Kemudian di sudut keterampilannya, siswa juga sudah mulai bisa mengidentifikasi bagaimana cara membuat descriptive text. Mereka sudah praktek satu-satu secara berkelompok, satu-satu individu ini maksudnya dalam mencari poin-poin penting yang ada di teks itu, kemudian didiskusikan dengan kelompoknya, yang akhirnya di akhir pertemuan adanya presentasi tiap-tiap kelompok berkaitan dengan descriptive text. Berarti tadi area pengembangannya adalah diskusi dan jadi dengan presentasi. Tentu saja dari observasi kemarin ada kekurangan dan kendala-kendala yang Bapak ada. Kira-kira kekurangan dan kendala apa yang Bapak ada? Ya, betul sekali. Yang pertama berkaitan dengan kendala yang saya hadapi, kaitannya dengan siswa. Kadang siswa itu masih canggung untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya, itu dipengaruhi rasa malu dan juga tidak pedenya dalam menyampaikan pendapat. Tapi kesemuanya itu bisa terlewati karena memang saya kelompokkan berdasarkan keragaman siswa. Jadi semua siswa itu bisa saling melengkapi. Ketika ada kekurangan salah satu di kelompok itu, maka anggota yang lain akan melengkapi kekurangan. Jadi bisa terhandle. Jadi tadi kekurangannya karena mungkin ada siswa yang sambil kurang juga, dan di solusinya adalah melalui kelompok yang berbeda. Terus ya kenapa kira-kira ada nggak siswa yang kurang aktif? Ya, ada. Ketika saya suruh di situ di tugas kelompok itu menentukan karena deskriptif berarti kan mencari ciri fisik dan ciri sifat dari orang. Ada yang memang masih belum mampu, anak itu belum mampu untuk mengembangkan apa sih ciri-ciri sifat dari orang itu, dan itu yang menjadi salah satu kendala. Jadi siswa ini masih kurang yakin dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, kira-kira dari siswa yang kurang aktif ini Bapak akan melakukan perubahan dalam pembelajaran? Ya. Itu apa kira-kira? Ya, tentu saja. Ketika ada anak-anak yang memang kurang bisa mengikuti dalam pelajaran, nanti akan ada tindak lanjut. Yang jelas saya akan intensif di anak tersebut, baik itu dengan individu yang tentunya di luar jam saya di kelas. Nanti akan ada waktu khusus. Saya bisa mengidentifikasi anak-anak yang memang masih belum mampu untuk mengikuti pelajaran, dan itu yang menjadi sasaran saya untuk tindak lanjut ke depan agar mereka juga bisa mengikuti seperti halnya teman-teman yang lain. Baik, terkait rencana tindak lanjutan ini kira-kira kapan rencana akan dilaksanakan? Ya, dalam waktu dekat ini? betul. Kemarin pertemuan terakhir berarti saya yang melakukan praktek betul. Berarti di pertemuan depan
itu sudah mulai saya kelompokkan anak-anak itu, dan nanti akan saya berikan waktu khusus untuk memberikan pendampingan berkaitan hal-hal yang masih belum mereka kuasai. Saya tarik dari sebenarnya Bapak ya, bahwa Pak Komar tadi sudah melakukan catatan pasca observasi terkait pembelajaran kemarin, bahwa kekurangannya ada siswa yang masih canggung ya, dan ada siswa juga yang masih belum aktif karena belum mampu mungkin dalam bahasa Inggris. Nah, di situ Bapak akan melakukan rencana tidak lanjutnya, akan mengadakan pertemuan ya di luar jam pembelajaran, dan mungkin dalam minggu depan yang akan saya lakukan. Baik, sekian cakapan perang pasca observasi kali Pak Komar. Oke, semoga minggu depan apa yang direncanakan Bapak membuat anak semakin aktif. Siap. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.